wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponensial. Jadi yang kemarin itu kita membahas mengenai persamaannya, yaitu kiri kanannya itu dia bentuknya, contoh ya, A pangkat fx sama dengan A, kayak gitu kan, pangkat P misalkan nih. Nah, jadi kalau dia persamaan, itu di sininya tandanya adalah sama dengan. Tapi kalau dia pertidaksamaan, catat ya, tanda ketidaksamaan ya, jadi ketidaksamaan bukan pertidaksamaan. Jadi tanda ketidaksamaan itu ada 4, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini namanya tanda ketidaksamaan. Nah, kalau dia pertidaksamaan itu dia bentuknya seperti ini, kiri kanan, yang tengah-tengahnya itu salah satu di antara 4 tanda ini. Misalnya A pangkat fx kurang dari A pangkat P, seperti itu. Jadi sama konsepnya, pertidaksamaan dan persamaan ini, kiri dan kanan dia harus memiliki basis yang sama. Jadi ini harus sama nih basisnya. Kalau dia pertidaksamaan eksponensial, maka basisnya harus sama. Kalau dia sudah sama, silahkan turunkan pangkatnya. Tapi ini memiliki terbagi menjadi 2, maksud saya terbagi menjadi 2 bergantung daripada nilai daripada si basisnya ini. Kalau basisnya itu lebih dari 1, maka dia langsung turun dengan tidak mengubah tanda. Tapi kalau dia basisnya itu kurang dari 1, antara 0 sampai 1 maksud saya ya, 0 sampai 1, jadi bentuk pecahan seperti itu, seperti 1/2, 1/8, dan seterusnya, itu maka nanti tandanya ini berlawanan. Kalau dia kurang dari di soal, maka dia akan berubah menjadi lebih dari. Jadi nanti fx lebih dari p itu kalau dia basisnya di antara 0 sampai 1, yaitu seperti yang saya bilang tadi adalah bentuk pecahan rasional ya. Nah, sebagai pertemuan kali ini saya akan bahas yang jika basisnya itu dia lebih dari 1 dulu. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu kita akan membahas pertama pertidaksamaan eksponensial dengan basisnya lebih dari 1. Jadi ini ya, kan tadi tandanya itu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, itu kalau dia lebih dari di sini, misalkan nih saya punya tadi A pangkat fx kurang dari A pangkat bx ya. Jadi basisnya ini dia sama-sama A dan dia lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berapa? 2 ya kan? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak boleh 1. Makanya tidak ada tanda sama dengan di sini. Kalau dia sama dengan berarti ini pangkatnya tuh 1 pangkat gx. Sudah saya pernah sebut atau saya jelaskan sebelumnya kenapa basisnya itu tidak boleh 1. Kenapa? Karena misalnya nih, saya punya 1 pangkat 1000. Bedanya nilai 1 pangkat 1000 dengan 1 pangkat 1 itu berapa? Ini 1 pangkat 1 artinya 1 tok, kayak gitu kan. Kalau 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1, kayak gitu. Nah, kalau 1 pangkat 1000 itu artinya 1 kali 1 kali 1 sampai satunya itu 1000 kali. Nah, kalau dikalikan angka 1 itu berapapun banyaknya dia, itu nilainya sama dengan 1. Oke, maka dari itu basisnya itu tidak boleh sama dengan 1, karena berapapun pangkatnya, kalau dia basisnya sama dengan 1, dia tidak akan mengubah apapun gitu. Ini hasilnya pasti sama dengan 1 lah gitu. Entah dia pangkat 1, entah dia pangkat 2, pasti dia sama dengan 1, apalagi dia pangkatnya 1000. Jadi yang ini pasti tidak akan ada di setiap persyaratan pertidaksamaan ataupun persamaan eksponensial. Jadi dia selalu lebih dari 1 kayak gitu kan. Nah, lebih dari 1 itu ya tadi yang saya bilang, itu syarat daripada basisnya. Nah, kalau dia sudah sama seperti ini, basisnya itu lebih dari 1, maka nanti di sini ya sama seperti persamaan kemarin, dia itu akan kita selesaikan pangkatnya doang gitu. Jadi basisnya ini akan hilang. Jadi di sini sama dengan fx kurang dari gx. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia pertidaksamaan eksponensial yang lebih daripada 1,
basisnya, maka tandanya itu tidak berubah. Jadi apapun tandanya di sini keempat-empatnya bentuknya ini saya jadikan satu aja, jadi A pangkat fx ya lebih dari A pangkat gx, maka nanti hasilnya itu adalah fx lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan gx, kayak gitu. Bentuknya nanti seperti ini. Kalau kalian mencatat di catatan nanti, ini jangan diturutin ya, karena saya malas buat nulisnya satu-satu seperti ini untuk menyingkat waktu saja. Contohnya di sini, misalkan saya punya 2 pangkat x tambah 1 ya, kurang dari 1/4. Kurang dari 1/4 seperti ini. Nah, pertama kita lihat basisnya dulu nih. Basisnya di sini itu 2, di sini 1/4 ya. Kalau dia bentuk pecahan seperti ini nanti akan pangkat negatif. Yang harus kalian ingat ya. Jadi di sini tetap dulu 2 pangkat x tambah 1 ini tetap kurang dari, yang ini kita ubah si 4-nya itu, kita ubah menjadi basisnya 2. Jadi di sini 1/2 pangkat berapa yang hasilnya itu 4. 2 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka 2 pangkat x tambah 1 kurang dari, ini bentuk pecahan, sedangkan ini enggak nih. Maka harus kita ubah bentuknya jadi supaya tidak bentuk pecahan lagi, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita turunkan pangkatnya. Di sini x tambah 1 kurang dari min 2. Jadi seperti yang sudah kita lihat dan rumus yang di awal tadi, bahwa jika basisnya itu lebih dari 1, maka tanda ketidaksamaannya ini dia tetap. Jadi untuk penyelesaiannya dia tidak akan berubah. Jadi berubahnya itu pas di sini ya, bukan di awal-awal nih, bukan. Jadi ketika pangkatnya sudah turun, maka tandanya itu akan berubah atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita pindah ruaskan, kumpulkan yang sejenis. Maka di sini x tetap karena dia cuma sendiri, variabelnya di sini pun tidak ada x, maka x ini dia tetap, min 2 ini tetap, dan plus 1 pindah ruas menjadi min 1, sehingga nilai x yang kita peroleh itu adalah min 3. X kurang dari min 3 itu adalah HP-nya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya punya 9 pangkat x tambah 1 terus lebih dari sama dengan 27 pangkat x kurang 1. Nah, sekarang 9 dan 27 basisnya nih. Maka kita harus mengubahnya menjadi basis yang sama kiri kanannya. Kalau 27 ini tidak bisa kita ubah menjadi basis 9. Jadi 9 pangkat 2 saja itu sudah 81. Maka lebih ya. Maka di sini yang harus kita bijaki ini 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, 3 kali 3 berpangkat x tambah 1 lebih dari sama dengan 27 ini itu adalah 3 pangkat 3, karena tadi 3 pangkat 2 tadi 9 kali 3 itu 27. Jadi 3 pangkat 3 berpangkat x kurang 1. Kalau sudah seperti ini, ingat sifatnya. Kalau dia bentuk eksponen dan dia memiliki pangkat lagi di luar, maka pangkat yang di dalam ini dikalikan dengan pangkat yang di luar. Jadi di sini kita peroleh 3 pangkat 2 kali x tambah 1. Jadi bisa tulis seperti ini ya. Jadi kalau suatu angka terus ada kurung di sampingnya, maka itu artinya dikali. Jadi 2 dikali x, 2 dikali 1. Biasanya di sini ditulis titiknya, atau juga bisa tidak, karena biasanya kalau kita ada angka dan suatu kurung yang seperti ini, itu sudah ketahuan bahwa itu adalah perkalian dua buahnya itu, dua buah bilangan ini dan yang di dalam sini, kayak gitu. Jadi harus kalian ingat konsep seperti itu ya. Jadi di sini lebih dari sama dengan tetap 3 pangkat 3 kali x kurang 1. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita selesaikan, yaitu di sini 3 pangkat 2x tambah 2. Jadi dikalikannya itu 1. Nah, seperti ini. Jadi manfaat dari mengurung dua buah suku seperti ini itu supaya kita tahu bahwa si angka di luar ini, yang angka di luar ini itu harus dikalikan ke semua suku pada
kurung itu, yang di dalam kurung itu. Jadi 2 dikali dengan X dan 2 dikali dengan 1. Coba bayangkan kalau kalian tidak mengurung 2 buah komponen ini, 3 dikali X kurang 1, maka nanti yang akan kalian kali itu hanya 3 kali X ini doang, sedangkan min 1 ini akan lupa dikalikan, maka itu wajib dikurungi supaya kita tahu bahwa 3 ini akan dikalikan dengan semua komponen yang ada di dalam kurung. Jadi di sini tandanya pun tetap 3 pangkat 3 kali X, 3X, 3 kali min 1 itu 3, gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini, pangkatnya turun. 2X tambah 2 lebih dari sama dengan 3X kurang 3. Tandanya ini tetap karena basisnya, ya, basisnya itu lebih dari 1. Kalau sudah seperti ini, maka kita kumpulkan yang sejenis. Maka di sini 2X, ini pindah positif jadi negatif. 3X lebih dari sama dengan min 3, ya, yang ini. Lalu yang positif 2 yang ini itu pindah jadi min 2. Lalu 2X kurang 3X min X atau min 1X lebih dari sama dengan min 5. Kan biasanya nilai X yang akan kita cari itu nilainya adalah positif. Sehingga coba saya hapus dulu. Min X. Nah, kalau dia minta nilai X yang positif sedangkan di sini itu dia negatif, ini akan mengubah tanda pertidaksamaan. Ingat ya, min X itu sama dengan min 1 kali X. Jadi di depan X itu dia ada angka yaitu 1. Nah, kalau kali pindah ruas jadi apa? Bagi. Nah, karena ini pertidaksamaan, ya, tanda ketidaksamaan, nilai X-nya kalau kita pindah negatif 1 yang di depan X ini, kita pindah menjadi bagi min 1 seperti ini, maka ini akan mengubah tanda ketidaksamaannya. Jadi berlawanan arah. Kalau dia lebih dari, maka ini akan berubah menjadi kurang dari. Kalau di sini kurang dari akan berubah menjadi lebih dari. Jadi ini konsep ketidaksamaan. Ingat ya. Jadi kalau dia dibagi dengan negatif, tanda ketidaksamaan akan berubah menjadi lawannya. Tapi kalau dia pindah-pindah ruas menjadi tambah, kurang, seperti itu saja, maka dia tidak akan mengubah tanda. Seperti ini, positif 2 pindah jadi negatif. Ini negatif 3 pindah jadi, positif 3X ini pindah jadi negatif. Nah, itu tidak mengubah tanda. Jadi kalau dia berubah menjadi tambah dan kurang, itu tidak mengubah tanda ketidaksamaan. Ingat, kalau dia kalau dia dibagi, pindah ruas tuh, dibagi dengan negatif seperti ini, kan dibagi negatif nih, tanda itu berubah. Mohon dicatat dengan baik. Maka nilai X-nya itu adalah kurang dari sama dengan positif 5, karena negatif bagi negatif itu sama dengan positif. Nah, ini adalah HP untuk penyelesaian nomor 2 ini.